Ustaz, saya mau tanya, makna dari sepenggal ayat lagi surat Al-Isra yang hubungannya dengan perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu apakah bisa ditarik lagi ke kita? Jadi mohon maaf kalau ada salahnya. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai situ itu kan kalau diartikan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya ini dalam arti apa memang khusus itu Kanjeng Nabi atau untuk manusia semua, Ustaz? Kalau ini khusus untuk Kanjeng Nabi, orang yang bisa Isra Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Ojo menungso, para nabi dan para rasul terdahulu saja orang yang bisa Isra Mi'raj. Gitu kan pemahamannya. Kalau hanya Nabi Muhammad saja yang bisa Isra Mi'raj, tak ganti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Enak kan? Nggih. Lek Kanjeng Nabi stok sing iso Isra Mi'raj ayate mesti unine ngono, ya ndak? Iya betul. Tapi bunyi ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdi itu? Kita abdi, semua. Apakah kita bukan abdinya Allah, bukan buatan Allah, bukan ciptaan Allah? Ya kan? Ya kita ini yang diperjalankan, yang di Isra Mi'rajkan dari tanah. Tanah itulah bidal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Kapan kita diperjalankan? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, di waktu malam. Kapan malam? Malam itu duduk malam iki. Malam itu ketika sampean durung ono. Ora bisa ngakon-ngakoni iki uripku, iki rogoku, iki salatku, iki ibadahku. Belum bisa ngakon-ngakoni iku. Gaib. Berarti malam itu ketika Anda masih gaib diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Bayi yang suci itulah yang disebut Masjidil Aqsa. Yang diberkahi. Apa yang maknanya yang diberkahi? Yang sudah ditunggu-tunggu oleh bahasa Nabi Muhammad, ditunggu oleh para malaikat dan para rasul. Maknanya babakan awak dewe, bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya. Lek wis lahir bayi ini baru kumpul. Kumpul itulah yang dimaksud sholat jamaah. Paham? Paham, nggih. Nah, lek wis sholat jamaah apa tujuannya menungso dilahirkan? Apa tujuannya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, dihadapkan kepada Allah? Tujuannya hanya satu. Linuriyahu min ayatina. Iya. Supaya iso nyakseni aku duduk nyakseni menungsone. Hanya untuk itu kita dicipta itu. Untuk menyaksikan Allah. Dengan cara apa menyaksikan Allah? Ketika kita sudah pulang kepada kemalaman diri kita, ketiadaan diri kita, kegoiban diri kita, maka nyatalah Allah sebagai yang memperjalankan. Ya tak? Ngapunten Ustaz. Monggo ngantuk. Ngoten. Mboten Ustaz. Terkait Tak kira mau paham. Oke, monggo. Terkait lafal abdi wonten dawuhipun Gusti Allah, wa ma khalaqtul insa wal jinna Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Budun liya'budun. Ya. Ya kan? Kuciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Mengabdi. Itu ada kata-kata abdi. Ibad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, itu. Terus kita kalau mau menyembah, apa yang kita persembahkan? Kalau kita menyembah, apa yang harus kita persembahkan? Ya, pertanyaan begitu. Ya, Sudah? Sudah. Sudah. Apa yang kita harus persembahkan?
sejatinya yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak serupa apa-apa, yang tidak serupa siapa-siapa, sing ora bisa disebut-sebut iku ya mendungsane dudu Allah. Coba sampean cek di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Nggih. Subhanalladzi asra subhan apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah sudah tiba dulu ketika manusia belum bisa disebut? Ya enggak? Berarti lek menungso si ora ono sesebutane, berarti ya menungso dudu apa-apa, menungso dudu sapa-sapa, ya ndak Kang Mas? Ya. Berarti sing laisa kamislihi syai'un iku Allah apa menungsane. Ketika menungsane si rumangsa ono Allah sing dudu apa-apa, akhirnya buta terus. Allah gaib terus sampai kapan kenal pangeran? Lek gak kenal pangeran nih, kapan iso ibadah? Terus wonten dawuh Gusti Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wonten malih dawuh Gusti Allah, "Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah." Satu-satu aja ayate. Lah nggih niku Ndak tahu-tahu. limang kana yarju Limang kana. yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi siapa yang mau kembali kepada hari akhirat, ya kan? Ngeten. Laqad kana fi Rasulin uswatun hasanah. nggih. Niku Lanjut. limang kana yarjullaha wal yaumil akhir. Lah ngoten nggih. Nek mboten kelentun wong kula niki Nggih artine, sing penting artine kula dede orang Arab, kula wong Jawa, yang penting artine mawon. Bahasa Arabe ora begitu penting, sing penting artine mawon. Yukti temen-temen ana sapa rasul iku dadi suri tuladan. Kanggone wong-wong sing pengen ketemu Gusti Allah. Lan kanggone wong-wong sing arep mempersiapno dina kiamat. Berarti persembahan yang akan kita sembahkan kepada Allah itu adalah ajaran syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu membawa syariat Islam, Syariat Allah. Syariat Allah, Duduk syariat Nabi Dewi. Lanjut. Nggih, niku nggih. Lah niku pripun lek kita terus menjangkau bahwa tiada hidup kecuali hidupnya Allah. Apakah kita itu tak mengabaikan ajaran Muhammad, ajaran Rasulullah yang dikatakan oleh Allah sendiri bahwa itu adalah uswatun hasanah? Bagus. Sudah? Bagus. Nah, ajaran Nabi Muhammad. Apa ajaran Nabi Muhammad sing didadekno uswatun hasanah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad iku utusan Allah. Lah saiki ndek jero dodohe sampean, sapa sing dadi utusane sampean sing iso sampean iso lungguh, sing utus sampean ngadeg, sing utus sampean makan minum, sing utus sampean bekerja, hawa nafsu kan? Ya ndak? Nggih mboten. Diri kita sendiri kan yang ngutus diri kita sendiri, seolah-olah ada hubungannya dengan Allah. Aku iso lungguh, iso guneman ngene, aku kabeh sing iso. Iya kan, apa iku ajaran Nabi Muhammad? Allah dawuh wonten ing hadits qudsi ngeten. Ya, lama khalaqtul aflak. Laulaka lama khalaqtul aflak. Di samping ngono artinya dulu. Kula boten butuh Arabi artine mawon. Nggih, diparing enggak ada engkau Muhammad. Maka takkan kujadikan ini
Dunia lah sini. Nah, pun kalau jawab nggih, cik boten dawa-dawa nggih. Jawab nggih. Sampun. Nah, maknanya begini, laulaka ya Muhammad. Maknanya, bila tidak kuciptakan dirimu Muhammad, maka tak akan pernah kuciptakan alam semesta. Contoh, bila Allah tidak menciptakan Anda, saya, kita semua, maka Allah tak akan menciptakan alam semesta dan dunia ini. Maka dari itu Allah mau menciptakan kita, dicepakne dhisik, susuwe dicepakne, tai, kopi, makme, kebutuhan kita hidup di dunia dicepakno dulu sebelum kita didatangkan, baru didatangkanlah kita. Itu maknane laulaka iku mau. Duduk Muhammad sing wis wafat, seluruh manusia inilah contoh dari Muhammad itu sendiri. Lek kita menyimak Nabi Muhammad yang sudah wafat, kita cuma halusinasi wae. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyaksikan Muhammad. Dengan apa kita menyaksikan Muhammad? Bila kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah, maka itulah Rasulullah. Duduk Rasul setan male. Bila kita sudah memasrahkan semua kehendak kekuasaan kepada Allah, yaitulah nyatanya Muhammad Rasulullah. Itulah nyatanya syahadat iku mau. Itulah nyatanya golongan para nabi dan rasul. Itulah golongan Muhammad. Padha apa ora imane mek Kanjeng Nabi Muhammad lek wis ngono Kang Mas. Lek imane podo, ya berarti golongane. Tapi lek imane ra podo, ya jangan mengharap golongane. Maknane di dalam hati Nabi Muhammad sing ono mung Allah. Nabi Muhammad gelem mengakui bahwa yang berkehendak di dalam diriku bukan kehendakku, bukan daya upayaku, hanyalah haula wala quwata illa billah. Iku Nabi Muhammad. Tapi kita selama ini kan tidak berani ngakui begitu. Takut apa? Takut murtad. Wis murtad kok takut murtad, ya kan? Padahal kita selama ini hanya berani mengakui aku iki halim, iki uripku halim, awakku halim, sing ngapa-ngapain yo halim kabeh. Itu kan yang kita akui selama ini. Apa podo ngono ambek Nabi Muhammad jauh, Bro. Contoh. Ngeten Pak Ustaz. Nabi Muhammad betul ajaran, betul syariat. Ngeten. Lanjut. Nopo toh mboten pantes utawi syariat nopo ajaranipun Nabi Muhammad rupane Islam, rupane iman, mengki terus munggah mentauhidkan Allah niku dados persembahan anggen kita wusul wonten ngarsanipun Gusti Allah niku napa mboten pantes ngoten Pak Ustaz. Nggih ora pantes lek menungso sing rumangsa iso wusul. Ya ora pantes lek menungso sing rumangsa iso tajalli. Ya ora pantes lek menungso sing rumangsa iso mi'raj. Lek kono urip apa ono tajalli, apa ono usul, apa ono mi'raj, sing pantes Allah bertajalli padaku. Sing pantes Allah bertajalli pada Muhammad dan seluruh manusia itu yang pantas. Ya ndak? Langgi leres niku Pak Ustaz. Lah niku kan kelas keimanan niku kan dipun unduh beda-beda. Wonten kelas bocah, kelas sedengan, tur kelas tertinggi ngoten. Nggih. Memang kalau kita membahas manusia tidak ada selesainya. Yang penting kita punya dua mata. Mata lahir dan mata batin. Apa mata lahir? Kita delok syariat menungso. Mata batin apa? Mbusek syariat menungso. Apa? Oh, karena menungso ora bisa syariat dewe. Ono ni syariat kabeh iku mung dadi kuasane Gustine dewe. Ora ono sing salah. Lek duwe mata loro. Tapi punya mata satu hanya memandang makhluk. Delok pola makhluk ibarat mata satu dajjal kafar pasti menyesatkan pandangannya. Kenapa? Karena tidak menyaksikan Gusti sing menguasai manusianya. Ya enggak Kang Mas? Lanjut. Lu kok padha ngantuk iki? Apa wis kepengen? Monggo ingkang sanes monggo menawi badhe ora melek orang.
Seneng ngrungokno Ustaz. Khusyuk. Tak sing ngrungokno ya. Sing ngomel iki kesel. Gantian lah, yuk. Ya apalagi yang ditanyakan asik ya. Yang penting gampang dipahami ya kan. Jadi kita agar mudah kita ndak usah memandang atau ajaran sing jelimet-jelimet itu kedawan kesuwen. Langsung wae. Kenapa? Karena umur kita ndak tahu kapan datangnya dikembalikan. Golek sing simpel wae ya kan. Gunanya untuk apa sih semua ini? Gunanya agar syariat-syariat yang kita lakukan suci. Solati suci. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah lek wis lillah ya suci kabeh. Tapi lek sik linas meskipun sampean ibadah salat ping 1000 tahun di Mekah kono yo kabeh sik najis. Kenapa? Menungso sing dadi pangeran najis kabeh. Rono gawene ya kan.